Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi Muhammad ba'd. Salah satu hikmah yang terdapat dalam Ramadan adalah kesempatan kita untuk melaksanakan muhasabah, evaluasi diri dengan hati kita yang bersih, kesempatan yang cukup baik ya. Kita bisa melakukan evaluasi diri untuk melakukan koreksi, penilaian terhadap perilaku kita selama ini. Kalau kita simak Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah perintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian konsisten dalam takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap individu melakukan evaluasi diri sejauh mana telah mempersiapkan persiapan dengan untuk kehidupan di alam akhirat nanti. Mengapa demikian? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah selalu memantau, mengawasi, mencatat dan membalas semua amal perbuatan kalian. Kita harus sadar, hidup di dunia ini bukan hidup yang terakhir, tapi masih ada kehidupan di alam kubur, alam barzah, bahkan nanti di alam akhirat. Oleh karena itu, Allah perintahkan agar kita juga mempersiapkan diri bekal untuk hidup di alam kubur, di alam akhirat nanti. Bahkan bekal kita di alam kubur itu jauh lebih besar dibanding kebutuhan di alam dunia ini, apalagi alam akhirat. Maka selama di dunia ini hendaklah kita harus bijaksana. Selain memenuhi kehidupan di alam dunia, kita juga harus mempersiapkan diri untuk persiapan kehidupan di alam kubur, di alam akhirat. Bagaimana caranya? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirat bi sholih amal. Kalau dunia memang kita perlu materi, tapi untuk akhirat kita perlu amal yang soleh. Sehingga disinilah pentingnya kita melakukan evaluasi, muhasabah sejauh mana persiapan kita untuk hidup di alam akhirat. Bahkan kalau kita renungkan, kita di dunia ini berapa lama sih? Paling-paling hanya 70 tahun. Karena kata Rasulullah, a'maru ummati mabrasitu sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60-70 tahun. Jadi nggak lama kita di dunia ini. Pada dunia ini sudah kita persiapkan dengan deposito, dengan saham, dengan berbagai macam tabungan dan sebagainya. Sedangkan akhirat kadang terlupakan. Ini kesalahan kita. Gak salah kita persiapan di alam dunia dengan rumah, dengan deposito ya dan sebagainya. Tapi juga jangan lupa hidup di akhirat juga perlu dipersiapkan. Maka di sini pentingnya kita evaluasi diri. Apa yang kita persiapkan untuk akhirat kita kelak. Jangan sampai nanti kita wafat gak punya bekal baru penyesalan. Karena kata Rasulullah, man dakhalal qabra bila zatin faka'annahu bil safinatin. Barang siapa yang wafat masuk liang kubur gak punya bekal, maka dia adalah bagikan orang yang mau mengarungi tempat luas tapi gak bawa kapal, tenggelamlah dia. Maka disinilah pentingnya melakukan muhasabah, evaluasi diri. Ketika kita itikaf di masjid atau kita sedang sendirian ya, kita berpikir, ya Allah, umur saya sudah sekian, apa yang sudah saya persiapkan. Maka dalam konteks ini Rasul mengajar kita apa yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita evaluasi. Dalam hadis saya berbeda menyatakan, la tazulu qadama ibni Adam hatta yus'al ba'in. Kelak di akhirat manusia belum bergeser dalam kuburnya sebelum bertanggung jawab hal. An umrihi fi ma'afnah. Yang pertama, kita perlu evaluasi, muhasabah tentang umur kita. Kita sekarang udah umur berapa? 40 tahunkah? 50 tahunkah? 60 tahunkah? Dan seterusnya. Kita harus sadar, umur Allah berikan secara gratis. Setiap hari kita bisa beraktivitas secara gratis. Ada yang Allah berikan umur panjang, ada yang pendek. Tapi ala kulli hal, umur itu gratis. Allah tidak pernah narik rekening dari umur kita. Tapi yang perlu kita sadari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun yang kita lalui, Allah akan bertanya, untuk apa umurmu itu? Apakah untuk ibadah kepadaku? Apakah untuk maksiat? Karena apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya, kita lihat. Demikian juga kejahatan kita lakukan ada hasilnya, bisa kita lihat. Sehingga disinilah pentingnya kita evaluasi. Kira-kira umur kita ini lebih banyak untuk apa? Apakah untuk beramal soleh atau untuk maksiat? Sebagai orang beriman pasti kita beramal soleh. Tapi ingat, kita juga punya nafsu. Boleh jadi juga banyak maksiatnya. Maka perlu evaluasi. Kalau setelah kita evaluasi ternyata umur kita lebih banyak manfaatnya, lebih banyak masalahnya, bersyukur pada Allah. Karena kita masuk faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi syai'ir radiyah. Kalau ternyata setelah evaluasi umur kita lebih banyak untuk amal soleh, untuk ibadah, kita akan hidup di akhirat di surga Jannatul Naim. Sebaliknya, kalau ternyata setelah kita evaluasi umur kita banyak tersia-sia untuk maksiat, segeralah bertaubat. Jangan sampai masuk pada firman Allah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Khawatir termasuk golongan ahli neraka jahanam. Yang kedua, yang perlu kita evaluasi adalah wa anjasiti fi ma'ablah. Mari evaluasi. Allah berikan kita mata dengan gratis. Allah berikan telinga gratis. Allah berikan lidah dengan gratis. Tangan, kaki dan semuanya Allah berikan. Termasuk akal fikir yang cerdas, ya. Allah berikan komputer dan sebagainya. Semua gratis. Tapi ingat, nanti Allah akan meminta tanggung jawab. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut manusia dikunci, nggak bisa lagi bohong. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan menjadi melapor pada Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kaki jadi saksi. Semua innas sama wal basar wal fuad wal basula. Semua akan Allah tanyakan. Mata, telinga, hati semua akan bertanggung jawab. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasibu wa faqahu. Kita perlu evaluasi harta yang kita miliki, dari mana sumbernya, untuk apa kita habiskan. Karena semua itu akan diusut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua lahir enggak punya apa-apa, lahir telanjang. Dalam perkembangannya kita bisa beli rumah, bisa beli mobil. Allah tanya dari mana sumbernya. Yang terakhir, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah akan mengusut ilmu kita, manfaat atau tidak. Apakah dengan ilmu itu kita menjadi dekat dengan Allah, kita tegakkan keadilan, atau justru dengan ilmu kita berbuat zalim, kerusakan di muka bumi ini. Semoga Allah merahmati kita semua, menjadikan kita hamba yang soleh. Mudah-mudahan kita selalu evaluasi diri, segera untuk taubat dan nasuha, sehingga kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.